Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu pada satu hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan hari ini kepada kami. Terima kasih untuk waktu, kesempatan di mana kami bisa berbuat baik, berbuat kasih seperti Engkau lakukan semasa Engkau hidup di dunia. Roh Kudus, masuklah di dalam hati, jiwa, pikiran, roh batin kami. Pimpin dan bimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21 dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengarkan bacaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi dan ragi digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan kerajaan surga. Pertama-tama yang harus dicatat adalah mengapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan surga. Saudara-saudari, karena kerajaan surga itu adalah gambaran diri Allah sendiri. Jangan membayangkan kerajaan surga adalah sebuah istana atau tempat. Kerajaan surga pertama-tama itu adalah Allah sendiri. Dalam tradisi Jawa, ketika kita berhadapan dengan raja, kita tidak akan menyebut nama raja itu. Hal itu sangat tidak sopan. Sama seperti dalam tradisi bangsa Israel, menyebut nama YHWH, nama Allah secara langsung, itu tidak pantas. Maka dalam bahasa Jawa kita akan memanggil raja sebagai Nandalem, yang berarti tempat tinggalmu. Jadi tidak langsung menyebut nama sang raja, tetapi kita menyebut tempat tinggalnya. Oleh karena itulah kita menggambarkan Allah dengan istilah kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga seumpama biji sesawi dan ragi. Keduanya tampak kecil, tidak terlihat, dan masuk meresap ke dalam setiap sendi. Ragi akan diaduk merata ke dalam adonan, lalu adonan itu menjadi mekar, sehingga bisa menghasilkan roti atau kue yang enak. Sama seperti biji sesawi juga, kecil, tetapi ternyata setelah tumbuh menjadi tempat banyak burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara-saudari, apa artinya ini? Allah masuk dalam kehidupan kita setiap saat dimanapun kita berada. Kadangkala nyaris tak terdengar, kadangkala nyaris kita sulit untuk merasakannya. Tetapi yakinlah
bahwa segala sesuatunya akan bertumbuh mekar, menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kepada kami agar kami menjadi seperti biji sesawi dan seperti ragi dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami memberikan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus atas bimbingan-Mu selama ini, dan teruslah bersemayam di dalam hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami, agar kami selalu hidup di dalam firman Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohonkan agar Roh Kudus selalu memberikan hidup atau kehidupan setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hati kami tidak menjadi kosong, tetapi memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.